Yang kedua adalah ya karena memang sistem kita ini kan ramah bagi mereka juga, karena nggak ada sanksi moral, nggak ada juga sanksi politik terhadap mereka kan. Ketentuan yang menyatakan bahwa caleg itu misalnya baru bisa dicalonkan 5 tahun setelah keluar dari penjara, kan dipermudah juga oleh KPU gitu kan cukup 3 tahun ya bagi mereka yang sejak pemilu dihitung itu ternyata sudah bisa menyatakan duluan dan seterusnya. Nah yang ketiga adalah ini, dan ini menurut saya yang paling prinsipil, efek dari tidak adanya sanksi pemiskinan para koruptor gitu. Jadi ya dengan baliknya mereka politik itu menandakan kepada kita mereka menyimpan banyak uang. Dari mana uangnya kita nggak tahu gitu. Karena untuk balik ke politik itu asumsinya ya, setelah mereka di penjara kan mestinya ya miskin kan, padahal kembali ke politik. Sementara politik itu adalah pekerjaan yang menghabiskan uang gitu. Artinya mereka masih memiliki banyak uang, bahkan ketika mereka udah ditahan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, balik lagi ke politik dan seterusnya itu. Nah ini memperkuat kepada kita urgensi ya, agar pemerintah secepatnya ya sebetulnya tinggal di DPR, karena draftnya kan udah masuk ke DPR ya tentang undang-undang aliran dana itu apa istilahnya itu ya. Undang perampasan aset itu. Dengan cara begitu ya, mereka yang koruptor itu dimiskinkan. Dengan cara begitu ya asumsinya mereka nggak punya dana lagi untuk kembali ke politik. Ini mereka kembali ke politik, dapat nomor bagus, dapat dapil bagus gitu kira-kira. Nah itu artinya menurut saya karena memang nggak berkurang modalnya, modal mereka tetap ada. Penjara itu hanya memenjarakan diri mereka, tapi tidak memenjarakan politik mereka, nggak memenjarakan usaha mereka, dan nggak memiskinkan mereka. Oke, yang kedua boleh saya tanya mengenai ini kan dikatakan pemilu terancam. Bagaimana sih makna terancam untuk pemilu dan seberapa pemilu ini bisa dikatakan terancam begitu? Terancamnya ada dua menurut saya. Pertama tentu terancam kualitasnya. Tadi udah diskusi kita soal terancam kualitas itu. Yang menurut kita kalau dibanding-bandingkan dengan 2019, 2014 itu ini agak jauh menurun. Bahkan ketika di awalnya saya sudah agak jauh menurun sebetulnya kualitasnya gitu ya. 2019, 2018 itu masih terdengarlah ya saut-sautan antara KPU dengan Komisi 2, karena Komisi 2-nya relatif KPU-nya relatif tanda kutip nggak bisa diatur begitu saja oleh Komisi 2. Kalau sekarang ini manut, hampir total manutnya ya terhadap apa yang dimanut oleh Komisi 2. Yang terakhir kan soal putusan MA ya. KPU masih berdalih lah soal belum ada salinan. Tapi saya kira itu dalih-dalih saja. Kalau mereka mau cepat ambil sih sebetulnya selesai salinannya dan seterusnya. Nah ini kualitas yang kita sebutkan itu ya. Jadi kualitas penyelenggaraan yang menurun. Dan terancam itu dalam pengertian dalam situasi yang kayak begini, di mana integritas dan juga independensi penyelenggaranya agak dipertanyakan, saya sih nggak membayangkan di ujungnya hasilnya bisa dipercaya publik atau tidak gitu. Dan kalau hasilnya nggak bisa dipercaya oleh publik, nah itu ancaman chaos kan, terjadi di mana-mana. Dan ketika KPU-nya kredibel pun, selalu ancaman itu ada di ujung gitu. Misalnya pemilu tahun 2019 yang lalu itu kan Bawaslu itu, kantor Bawaslu itu kan dikepung sedemikian rupa gitu ya, kantor KPU-nya juga begitu. Jadi ketika pemilunya pun terselenggara dengan nuansa yang pemilunya nuansa yang terkelola lebih baik, ya potensi chaosnya ada, apalagi kemudian penurunan ya integritas dan juga independensi penyelenggara pemilu merosot. Itu bagaimana hasilnya itu yang dan yang perlu diperhatikan itu saya kira selisih suara khususnya di pilpres nanti nggak tinggi-tinggi amat, nggak besar-besar amat. Mungkin nggak sampai 10% gitu ya, 5%, bahkan mungkin selisihnya di bawah 5%. Kalau kita lihat dari sekarang ya, bagaimana kejar-kejaran suara itu begitu ketat antara setidaknya 3 pasangan capres ini. Menurut tadi kalau seandainya dibilang terancam, apa yang kira-kira harus dilakukan? Saya kira yang paling penting sekarang itu adalah menegakkan kembali independensi dan netralitas integritas
penyelenggara pemilu. Karena saya mengatakan di situ titik soalnya sekarang. Kalau politik uang itu nggak akan melahirkan kekerasan, ya, manipulasi iya gitu, tapi nggak melahirkan kekerasan. Politik identitas itu saya kira trennya agak menurun. ASN yang memang meningkat, tapi bisa lah diselesaikan. Tapi kalau integritas dan independensi penyelenggara pemilunya menurun, kepercayaan terhadap hasil pemilu meningkat, akan bisa menimbulkan chaos, itu berbahaya. Oleh karena itu, saya kira salah satu pintu masuk integritas itu mereka bisa tegakkan kembali dengan segera revisi PKPU tentang pencalonan itu, yang terkait dengan 30% perempuan ya, hasil putusan Mahkamah Agung itu. Dan yang kedua adalah Bawaslu juga menerapkan prinsip yang sama terhadap anggota Bawaslu yang sama sekali tidak ada perempuannya di beberapa tempat. Pak, tadi kan sempat menyinggung soal Pilpres, dan tanggapannya soal manuvernya Cak Imin yang Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan menilai bahwa Cak Imin tidak ngasih sen, istilahnya begitu. Nah, kalau menurut Bang Rey seperti apa? Tapi memang nggak ada kasih sen sekarang ini kan. Kayak PAN ke Prabowo juga nggak ada sen-sennya tuh. Kita kira dulu ke PDI dan Ganjar gitu, soalnya beloknya ke Pak Prabowo. Pak, untuk menjaga integritas di pemilu, apa yang bagus disajikan ke masyarakat oleh KPU sama Bawaslu? Teknologi apa yang bagus untuk disajikan ke masyarakat? Teknologinya sekarang saya kira udah ada semua. Masalahnya kan di kita itu teknologi itu nggak berfungsi untuk jadi tempat bagi masyarakat mendapatkan informasi yang cukup. Ya soal silon, soal DCS, teknologinya udah ada kok, tapi kan ditutup KPU sendiri gitu loh saya. Jadi bukan teknologinya menurut saya ya, lebih pada aspek soal mau nggak KPU bukanya, teknologinya udah ada. Teknologi DCS yang ada di ya KPU. silon ya, apalah namanya itu nanti sirekap lah macam-macam. Tapi itu nggak bisa optimal karena KPU-nya ngunci sendiri gitu. Artinya kurang sosialisasi ke masyarakat. Bukan kurang sosialisasi, KPU-nya nggak buka aksesnya. Aksesnya nggak Jadi dibuka, Pak. pintunya ada, dia buka sedikit, ya orang nggak bisa masuk gitu loh saya. Yang padahal yang bisa buka pintu itu cuma dia, bukan kita gitu loh. Nah bahasa yang lain, bukalah pintunya seluas-luasnya. Kalau terkait dengan DCS, riwayat hidupnya, pasangannya, harta kekayaannya, terus dapilnya, sekolahnya, macam-macam. Itu harus open semua ya. Kan itu bukan rahasia. Gitu. Riwayat hidupnya, pernah dipenjara berapa kali, macam-macam, istri ada berapa. Edukasi apa Pak yang paling bagus untuk didapatkan oleh masyarakat mengenai kampanye-kampanye si caleg ini Pak, supaya nanti si masyarakat ini teredukasi. Kalau sekarang kan membara kampanye. Nantinya Pak, Ya, ketika kalau kampanye itu kan kita berharapkan ya soal visi misi. Ya mereka berbicara tentang apa yang mau dikerjakan, bagaimana mereka bekerja. Dan saya nggak terlalu yakin juga itu ada. Bang Rey, maaf tadi yang soal Cak Imin itu, menurut Bang Rey manuvernya seperti apa sih? Agaknya kurang. Caimin ya. Iya kalau soal sensen ini ya memang relatif tidak terjadi kan kalau di kita kan. Seperti yang saya sebutkan tadi PAN beloknya ke Prabowo kan kita nggak takut, hampir nggak di dalam bayangan orang gitu ya. Tapi ini menjelaskan kepada kita bahwa di politik kita ini yang penting itu bukan soal keserasian, ya, kesamaan visi, karena itu sudah selesai. Yang paling penting kelihatan di para politisi kita ini siapa dapat apa itu yang paling utama. Oleh karena itu sekalipun kelihatan berbeda sekali backgroundnya, bisa dipertemukan kalau kepentingannya sama. Itu satu. Nah yang kedua kepada kita, menurut saya sinyal itu juga memberi sedikit rasa khawatir sebetulnya di kubunya Pak Prabowo gitu. Nggak bisa dianggap enteng bahwa kepindahan Cak Imin ke ke koalisinya istilahnya itu ya, Anies ini tidak menimbulkan, bukan luka sih menurut saya, lukanya kan dialami oleh Pak Prabowo, tapi menimbulkan sedikit kekhawatiran akan pengurangan elektabilitas dari Pak Prabowo. Dan itu bisa dipahami karena ya, Cak Imin dengan sendirinya kan membawa gerbong ya. Setidaknya menurut dugaan saya itu dia dapat 5% tuh elektabilitas. Dan kalaupun bukan dia yang bawa, tapi dia bisa jadi jangkar bagi katakanlah dalam hal ini Pak Prabowo untuk masuk ke komunitas Islam moderat, di mana sudah Pak Prabowo selama ini sejauh ini kita melihat dia agak meninggalkan pola kampanye tahun 2019 yang lebih cenderung kepada Islam politik gitu.
Nah sekarang kan dia beralih agak ke tengah, kelompok Islam moderat, pemilih tengah, dan jangkarnya yang paling tepat itu adalah semestinya PKB. Ada sih PAN di dalam sini, tapi PAN itu kan tidak terasosiasi dengan kuat untuk masuk ke kelompok Islam moderat ini. Gitu. Dan dengan sendirinya peralihan ini akan menaikkan elektabilitas Anies Baswedan, gitu ya. Dan besar kemungkinan elektabilitas Anies itu sebetulnya mengembalikan kembali elektabilitas yang sebelumnya diraup oleh Pak Prabowo kembali ke Anies Baswedan. Gitu. Jadi kan Pak Prabowo naik ya. Kalau kita lihat di survei itu kenaikan itu disumbang oleh pemilih Anies sebetulnya gitu. Pemilih Anies yang ketika Pak Prabowo belum kelihatan betul akan maju atau tidak, mereka milihnya Anies. Gitu. Jadi begitu, saya kira setelah Lebaran Idul Fitri kemarin, mulai kelihatan Pak Prabowo ngegas gitu soal dia mau jadi capres, beralih nih kembali pemilihnya Anies itu pindah lagi ke Pak Prabowo. Jadi Anies relatif stagnan kalau tidak disebut menurun, Pak Prabowo naik. Nah sekarang boleh jadi bandul ini kembali lagi nih ke Anies Baswedan gitu. Makanya saya menduga, tapi ini duga ya, ke depan setidaknya mungkin ada peningkatan elektabilitas bagi Anies itu 5% yang dibawa oleh Caimin dan sendirinya. Dan yang kedua tentu adanya perpindahan kita sebutkan tadi dari pemilihnya Pak Prabowo pindah ke Anies tadi. Artinya yang dikhawatirkan Pak Prabowo adalah sebetulnya ya gerbong PKB ataupun PKS ini yang tadi kan Pak Rey bilang soal Islam moderat itu. Artinya ada dua yang saya sebutkan tadi. Pertama adalah jangkar beliau. Sekarang setelah PKB hilang, dengan siapa beliau gandeng untuk masuk ke kelompok Islam moderat ini? Karena kan Pak Prabowo itu masih diingat orang 2019 seperti apa, 2014 seperti apa kan, belum ramah lah di kalangan pemilih Islam moderat. Sebetulnya ketika ditempel oleh PKB, citra dirinya di 2014-2019 itu nggak muncul gitu loh Pak, yang erat dengan kelompok-kelompok Islam politik yang saya sebutkan tadi gitu, relatif agak tertutup gitu. Tapi sekarang setelah pindah, nah siapa yang nutup itu gitu? Justru sekarang Anies yang menerima semacam penahanan terhadap gambaran dirinya yang dianggap dekat dengan kelompok Islam politik itu tadi gitu. Jadi sebelumnya Prabowo agak tertahan citranya yang relatif negatif di kelompok Islam moderat, sekarang justru Anies gitu. Nah itulah keuntungan Anies sekarang bergabung dengan dengan Caimin, di luar bahwa kemungkinan dia dapat 5% ya, tapi citranya dulu sekarang yang selalu digambarkan sebagai perpanjangan dari kelompok Islam politik relatif bisa ditekan dengan kehadiran Caimin yang meninggalkan Pak Prabowo, dan jangan-jangan sekarang isunya malah pindah ke Pak Prabowo gitu. Dari PKS keluar juga tetap. Kenapa? PKS keluar. Dari jangan masuk dengan PKB, PKS keluar dari Anies. Enggak akan keluar. Tetap konsisten Pak ya. Saya udah ngomong saya kira satu tahun yang lalu saya katakan PKS itu kuncinya cuma satu, kemana Anies pergi ke situ dia berlalu. Bahwa sekarang dia mengatakan kami belum bisa menyatakan setuju nggak setuju dengan Caimin. Itu permainan kata. Nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana. Gitu. Dia akan bersama dengan Anies. Bersanding ya. Mau siapapun wakilnya. Bahwa sekarang dia masih mengatakan ya kami ada majelis syuro macam-macam. Itu biasa itu. Itu permainan kata saja untuk jangan dianggap dong kita kok begitu mudah dirayu. Itu aja sebetulnya. Padahal yang mudah dirayu. Hari satu lagi soal Demokrat gimana Pak Rey menilainya? Pilu nasibnya. Itu bagaimana gitu. Ini menurut saya kan mungkin kawan-kawan udah baca ya waktu sekitar bulan Juli kemarin saya dengarkan. Kalau sampai pertengahan Juli Anies Baswedan tidak mengumumkan siapa wakil presidennya, jangan berharap itu AHY akan dipilih. Nah sayangnya Demokrat ini nggak punya plan B. Dia cinta mati tuh sampai 80% dengan Anies Baswedan, sehingga tidak tersisa lagi gitu loh tempat untuk hati yang lain gitu, untuk orang lain di hatinya gitu saya. Nah sekarang kelimpungan begitu dia ditinggal di tengah jalan, bukan di tengah jalan ini kan di ujung jalan Dikhianati katanya. Bagi mereka sih katanya dikhianati gitu ya.
Iya, biasalah nggak ada pengkhianatan di situ kan. Anies nggak mendua. Oh, iya. Ya, Anies itu meninggalkan dia bukan menduakan dia, itu dua hal yang berbeda. Jadi bukan yang berkhianat itu kan kalau aku pacaran sama dia juga pacaran sama Wah, ya kan, dua-duanya bukan diambil juga ya. Ya, ya. berdua hati gitu. Tapi kalau saya katakan saya putus dengan kamu, saya pindah ke sana. Oh. Ya, pacar tetap satu, Ya, selesai, cuma putus dengan kamu. Jadi nggak ada kata berkhianat di situ. Oke, ada kemungkinan balik ke Bang? Hah? No, Ada mungkin. nggak bisa saja. Cuma saya mengatakan begini, kalau mereka udah mencap Anies sebagai pengkhianat, dan kedua sakit hati begitu luar biasa, tapi tetap kembali ke situ, itu nggak ada lagi kamusnya, nggak ada lagi ilmu politik yang bisa jelaskan. Ya kan gitu. Saya kira